Ajis pangling ningali Mang Ajis deh pangling. Bedanya asli. Berarti bagja teh subur. Subur rahayu. Eta kuncina nah bisa nikah, Jis. Hari olahraga tara aing mah. Tipu eta awak teh. Kesanggeun malam Jumat. Eta mah sunah eta mah. Wajib, wajib we. Geus asup sunah deui wajib. Wajib eta. Poho adan. Ampun, bener ya jomblo we. Ayo di bawah umur. Ade, calon astronot itu tong dipikiran wae. Calon astronot dipikiran wae karuy. Senang nelpon eta ngopi. Itu di luar speaker. Ada kali di dieu teh, Pak. Ya saha unggul, kita naroskeun ngopi teh. Aya keterangan aya urang mah teh. Nelpon. Cek bae ge urang datang. Hutan baheula disebutkeun. Si pelor kemana wae cenah. Bayi saha aja. Pelor, ingat teh si pelor. Kalau punya tim yang udah kayak keluarga, itu ya udah keluarga. Keluarga tuh berantem terus, tapi at the end of the day, your family. Jadinya, kalau kekompakan leadership suatu perusahaan itu bisa kayak keluarga, ciri khas keluarga berantem loh, itu penting. Harus berantem terus. Kalau nggak berantem, nggak bakal ada inovasi. Ya. Kalau semuanya setuju, bilang iya iya aja, nggak bakal jalan perusahaan. Kalian tahu nggak? Satu hal, ya selama ini gue tahanin ketika gue ada di perantauan itu cuman karena mak gue, karena ibu. Kalau gue selama ini gak nahanin itu, mungkin gue selama ini udah resign dari Alfamart. Satu lagi, buat kalian yang ngerasa punya jabatan di toko, kalian jangan seenaknya anjing sama bawahan, gila. Sama aja kalian itu putusin rezeki orang lain. Gue lagi kerja, bisa-bisanya gue ditegur di depan customer. Kayak, lu kalau bisa menegur gue, bisa di luar kerjaan, jangan dulu kayak gitu loh. Ya Allah, selama ini gue tahan-tahanin di toko itu. Tapi semakin kesini tuh kayak kesalahan-kesalahan gue tuh dicari mulu. Anjing bangsat. Sekarang gue udah gak kuat, sumpah, ya Allah. Gue udah bingung sebenarnya. Gue di perantauan, gue sendiri, sedangkan ada tagihan yang harus gue bayar, ada ibu gue yang harus gue nafkahin. Tapi kok jalan gue susah banget. Gue percaya kalau misalnya masih ada rezeki gue di tempat lain, mungkin emang rezeki gue gak ada di sini. Udah cukup mungkin ya setahun gue kerja di Alfamart, udah nahan-nahanin ngebatin anjing selama ini gue. Asli ningali Mang Ajis pangling, ningali Mang Ajis deh pangling. Bedanya asli. Berarti bagja teh subur. Subur rahayu. Eta kuncina nah bisa nikah, Jis. Hari olahraga tara aing mah. Tipu eta awak teh. Kesanggeun malam Jumat. Eta mah sunah eta mah. Wajib, wajib we. Geus asup sunah deui wajib. Wajib eta. Poho adan. Ampun, bener ya jomblo we. Ayo di bawah umur. Ade, calon astronot itu tong dipikiran wae. Calon astronot dipikiran wae karuy eta. Dengan
Sana nelpon eta ngopi. Itu di luar speaker. Ada kali di DF kan? Ya saha unggul, meta naroskeun ngopi teh. Aya keterangan aya berapa teh? Nelpon. Cek bae ge orang datang. Hutan baheula disebutnya. Si pelor kemana wae sih? Baik saha aja. Pelor, ingat tadi si pelor. Dalam istilah kedokteran, jempol bercabang namanya itu adalah polidaktili. Yaitu satu kelainan ketika saya lahir. Dan menurut dokter ini diakibatkan dari faktor genetik keturunan. Tapi masalahnya di keluarga saya itu nggak ada yang mempunyai jempol bercabang, ini nggak ada. Dan kalaupun itu benar faktor keturunan, terus saya anak siapa? Anak cabang. Dan semenjak itu saya berpikir gitu sambil menatap jempol. Saya anak siapa? Mirip jahe. Kenapa cowok selalu tolol kalau soal move on? Jadi cenderung cewek itu move on-nya pas masih bareng. Jadi kayak udah pasrah nih, cowoknya nggak berubah-berubah misalnya nih, udah kayaknya nggak ada harapan gitu. Jadi kayak makin lama si ceweknya ini makin kayak kehilangan itu, losing feelings gitu untuk si cowok ini. Jadi makin lama makin karena makin renggang ya udah. Jadi selama itu si cewek itu udah mulai mikir sebenarnya. Jadi pas putus tuh ya udah tenang, mikirin diri sendiri, fokus masa depan, bla bla bla. Kalau cowok kan kayaknya kebalikannya deh, mikirnya tuh pas udah putus lama baru ya. Iya, udah putus dulu lama baru mikir, anjing kenapa putus. baru ngajak sadar. balikan gitu-gitu. Itu, dan ngajak balikannya biasanya pas ceweknya udah move on. Kalau gue tuh first date, kalau gue udah mau diajak jalan sama dia, dia bakal jadi pacar gue. Udah pasti. Gue tuh nggak, bukannya orang yang misalnya gue jomblo, gue deket nih sama siapa aja gitu, terus deketnya sama siapa dari 5 cowok gue pilih, gue nggak kayak gitu, pasti deketnya sama satu cowok doang. Gitu. Kalau gue udah jalan ya. Kalau jalan. Iya, kalau jalan misalnya, oke, gue ngeiyain jalannya dia, berarti dia udah pasti jadi pacar gue. Karena sebenarnya yang ngechat mah udah banyak nih. Iya, itulah. Iya, gitu kan. Sebenarnya udah ada yang ngechat banyak, cuma kalau gua memilih jalan sama lo itu berarti udah dipastikan udah terseleksi. Nah iya, kayak gue berarti gue udah mau sama lo. Gue mau tahu lebih dalam sama lo. Gimana rasanya setelah putus sama aku? Lebih seneng gak? Lebih bahagia gak? Apakah benar dia yang kamu cari? Apakah benar kamu membutuhkan dia lebih daripada kamu membutuhkan aku? Apakah benar dia selalu mendampingi kamu? Apakah benar kamu mencari seseorang seperti dia yang hadirnya hanya sebagai orang ketiga di tengah-tengah hubungan kita, dan kemudian kamu milih dia untuk meninggalkan aku? Apakah betul dia orangnya? Apakah betul kamu sebegitunya merasa sudah dihargai dan disayangi oleh dia saat ini? Apakah sebegitu menyenangkannya setelah putus dari aku? Kalau jadi istri itu yang pinter, tinggal set kantor polisi sama pelakornya, sama j***nya, malonnya, karyawan gak tahu diri, ya. Dikira istri sebodoh itu ya, Dava ya. Tahun kelahiran 99, anak kecil loh ini loh. Dia seneng sama suami orang, tidur sama suami orang. Making love, ML, apalagi bahasanya, apalagi